Negara maju jadi lebih milih mempekerjakan buruh negara lain yang upahnya lebih murah. Dan ngerinya, ini udah kejadian di negara kayak Brazil dan Afrika Selatan. Dan saat kejadian, para buruh nggak ada yang ngasih kerja dan negara belum cukup kaya untuk berdiri sendiri. Saat itulah negara jadi susah banget untuk naik level jadi negara berpenghasilan tinggi. Dan mungkin untuk selamanya. Makanya itulah yang idealnya Omnibus Law Cipta Kerja pengen cita-citakan. Peraturan sapu jagat untuk memudahin investor ngebuka lapangan kerja buat buru-buru kita. Dan mungkin sekilas kedengarannya ini adalah hal yang baik. Tapi kalau gitu, kenapa banyak yang gak puas bahkan marah-marah sama undang-undang ini? Oke, pertama-tama kita harus ngerti singkatnya karena proses pembuatan Omnibus Law ini yang dinilai gak wajar. Dari awal penyusunan UU ini kurang libatin pekerja dan buruh. Selain itu naskah UU-nya sendiri berkali-kali direvisi. Abis itu bukannya ngasih akses dan kejelasan, pemerintah malah terkesan tertutup dan bikin bingung masyarakat. Itu baru beberapa isu aja. Masih banyak lagi yang dipersoalkan para ahli tentang penyusunan UU ini. Terus walaupun sekilas kelihatannya UU ini bakal ngundang investor, di sisi lain mereka juga enggan ngasih duit ke negara yang gak peduli sama lingkungan. Faktanya, udah ada juga investor asing yang kecewa sama UU ini. Bahkan sebelumnya, Bank Dunia juga pun pernah minta pemerintah revisi UU ini karena dinilai bakal berdampak buruk sama lingkungan. Udah gitu, sekalipun investor beneran dateng, gak serta-merta masalah pengangguran Indonesia langsung selesai. Karena musuh terbesar ekonomi kita itu bukannya minim investasi, tapi maraknya korupsi. Bahkan kita bisa melihat fakta, data nunjukin kalau tiap tahunnya angka investasi kita terus naik, tapi tenaga kerja yang dihasilin malah terus-terusan turun. Itu penyebabnya karena aliran dana investor ini nguntungin mereka yang ada di atas dan merugikan yang di bawah. Kebanyakan investasi ini ternyata ngalir ke sektor jasa, bukan manufaktur apalagi pertanian. Sedangkan sektor jasa itu sangat manfaatin modal teknologi dan gak perlu mempekerjakan banyak orang. Meskipun bukan berarti investasi di sektor jasa itu sendiri jelek, tapi di sini orang-orang yang gak punya kesempatan untuk belajar skill-skill modern yang diperlukan bakalan habis disingkirkan teknologi. Jadi ya meskipun ribet banget mau gimana pun Indonesia gak bakal jadi negara maju kalau keterampilan kaum pekerjanya gak berkembang. Dan fakta sedihnya pendidikan Indonesia di tingkat dunia masih sangatlah rendah. Inilah rapor merah yang seharusnya jadi fokus negara. Solusi yang harus kita lakukan sekaligus PR besar kita